tidak bapak-bapak tuh yang saya sindir ini insaf. Insaf. Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Ini ada satu video baru dari Megawati. Video ini mengingatkan kita soal intimidasi, soal sejarah masa lalu saat menghadapi Orba. Ini dia videonya. Bayangin deh, lah kok mengintimidasi? Coba deh, lah dia tuh siapa sih? Lah iyalah. Lah iyalah. Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tau gak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! Di video pidatonya itu jelas membakar semangat para relawan Ganjar. Itu saat acara apa ya? Relawan Ganjar Mahfud baru hari ini kalau nggak salah. Saya ngelihatnya begini. Ini Megawati ini sosok yang legend. Politikus perempuan yang masih eksis sampai sekarang. Padahal dia ini zaman dulu jelas berhadapan dengan Soeharto. Sekarang yang apa dia rasakan saat era-era terakhir Jokowi menjadi presiden, dia merasakan ada kemiripan dengan campur tangan atau cara-cara yang dipakai oleh Orde Baru. Ini video selanjutnya. Terus maju tembur, tapi tidak ada kekerasan. Taat perintah. Kita adalah negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja, emang yang punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya, kalau itu namanya kultur Orde Baru yang ibu alami pada waktu dulu. Zaman Orde Baru nih ya, ibu sendiri sampai bingung. Loh nih ibu cerita bener. Jadi apa maksudnya? Saya nggak mau lagi kayak gituan kejadian. Wah, padahal saya kan namanya anaknya Bung Karno ya, pendiri Republik ini. Wah, dipanggil polisi aja 3 kali loh.
Ini Pak ini nih sopo namanya lah, lupa pula, tapi ingat, untung banyak pengacara yang mau ikut. Iya, banyak pengacara mau ikut loh. Polisi itu kok sampai manggil saya 3 kali. Saya tapi nggak takut, saya datangin. Akhirnya ya padahal keok sendiri, nggak tahu mau nyalain saya apa. Oh, dipanggil ke kejaksaan, ditanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Untung dikasih makan. Jadi masih ada peri kemanusiaan. Kalau ingat itu aku suka. Jangan ya sekarang mulai lagi selagi saya masih hidup loh. Udah berhenti deh bapak-bapak tuh yang saya sindir ini. Insaf. Betul. Insaf. Betul. Berapa sih jumlahnya dibandingin sama rakyat? Hai, saya nggak manas-manasin loh, ini realita loh. Betul. Mana dahsyat kan? Itu hanya acara apa ya, bisa dibilang pertemuan dengan relawan, yang di situ juga Megawati bercerita bagaimana dulu. Itu hanya cerita sedikit saja gitu loh, apa yang dia terima saat Orde Baru. Sesungguhnya masih banyak cerita soal dia ini, tetapi kan nggak mungkin diceritakan semua. Nah, untuk pemilu sekarang ini, jelas apa yang dirasakan Megawati hampir mirip dengan cara-cara Orba. Makanya dia menyemangati untuk melawan, tapi tetap dengan cara yang sesuai hukum. Kita ini kan nggak sadar ya, kemarin lah, buzzer itu kan banyak. Walau saya juga ada yang nganggap buzzer apa? Saya bukan buzzer gitu loh. Kemarin kita digiring untuk percaya atau tidak dengan buzzer. Walau sebagian besar memang buzzer zaman kemarin itu berbicara memang benar, tetapi ternyata di akhir-akhir ini mereka ternyata lebih mengikuti mana yang memberi makan, mana yang melindungi mereka. Sampai buzzer kemarin itu pada pecah belah semua. Akhirnya pada ke sebelah. Mereka tuh menjilat ludahnya sendiri apa yang mereka katakan dulu itu. Mereka dulu berkata anti Orba, mereka anti penindasan, mereka berkata anti intoleran, tapi kenyataannya mereka itu dengan politik yang sekarang ini banyak masuk satu komunitas dengan mereka dengan berbagai macam alasan. Katanya pejuang, katanya. Di situ Megawati juga berkisah bagaimana dia dulu dipanggil polisi, bahkan soal izin lapangan juga dulu pernah mengalami bagaimana dipersulit dan lain sebagainya. Sebenarnya Megawati jika banyak mau mengungkap kejadian-kejadian yang dia alami, orang akan menelisik, orang akan mengecek sama nggak dengan yang sekarang ini. Paling tidak mendekati hampir sama atau tidak. Banyak pelaporan, banyak hal-hal yang sebenarnya itu kalau kemarin-kemarin itu nggak masalah, sekarang jadi masalah. Tentu sering kalian lihat di media itu kan banyak pemberitaan tentang menyudutkan PDIP, menyudutkan Megawati, bahkan anaknya dan lain sebagainya, itu kan banyak. Itu permainan, tahu nggak? Itu tuh permainan. Memang taktiknya itu begitu. Kalau kita menonton banyak soal Megawati, Anda akan sadar, oh ternyata tidak seperti yang didengungkan di media. Bukti udah jelas gitu loh. Megawati itu pejuang reformasi. Megawati itu dulu tuh ibaratnya pejuang yang melawan tirani Orde Baru. Megawati itu dulu orang yang ditindas, orang yang dipersulit oleh penguasa saat itu. Cuman memang kemarin-kemarin itu kelemahan kubunya PDIP ini tidak mempunyai buzzer yang kuat. Buzzer yang kuat itu hanya miliknya salah satu kader partai yang sekarang melompat ke sebelah. Sedangkan PDIP sendiri tidak punya buzzer gitu loh. Makanya kalau Anda lihat pemberitaan kemarin, ya masih sekarang lah gitu loh. Banyak pemberitaan yang menyudutkan soal PDIP, tetapi kenapa tetap ada? Siapa yang memelihara? Kenapa tetap ada? Sampai akhirnya PDIP dengan Ganjar, yaitu paling tidak hasil
seperti kemarin itu yaitu paling tidak apa hasil dari narasi-narasi kemarin. Orang debat benci dengan PDIP, dengan Megawati. Jadi misalkan ada jagoannya Megawati lalu melompat ke sebelah, orang pada maklum karena Megawati begini, PDIP begini. Padahal itu hanya framing narasi yang dibesar-besarkan. Nah sekarang ini gitu loh, sebagai pelaku sejarah masa lalu, masa Orde Baru, rasa yang diterima Megawati hampir mendekati sama dengan masa yang lalu. Kita harus berpikir, kita harus jeli gitu loh, jangan sampai salah pilih. Belum apa-apa saja sudah begitu kan kalian bisa lihat sendiri. Oh ya, untuk yang misalkan mau menonton videonya full ada di Kompas baru juga, silahkan. Karena di sini hujan. Oke, sampai sini aja ya. Wassalam.